Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Edisi kali ini saya akan menceritakan orang-orang yang saya amati. Mereka itu adalah orang yang sangat menderita seumur hidup mereka. Ya, semoga para subscriber dihindarkan dari tipikal-tipikal orang seperti ini. Dan kalau Anda mau tahu orang-orang seperti ini tuh modelnya seperti apa, judul video saya kali ini, 3 pertanda Anda akan menderita seumur hidup. Topik kali ini saya akan membahas sedikit sukses pivoter. Kalau bisa jangan sampai ya Anda menjadi orang seperti ini ya. Tetapi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat banyak di lingkungan sekeliling kita. Ya, saya sendiri juga mempunyai teman-teman seperti ini. Dan teman-teman seperti ini memang sudah tidak ada obat lagi untuk menyembuhkan mereka. Ya, mereka keliling apotik manapun tidak ada obatnya. Mereka keliling rumah sakit manapun tidak ada dokter yang mau menanganinya. Ya, mereka keliling psikolog manapun tidak ada psikolog yang sanggup menanganinya. Nah, pertanda-pertanda orang seperti ini tuh bisa dibaca dari video saya kali ini. Ya, ini orang-orang yang saya yakin orang-orang seperti ini adalah tipikal orang yang menderita, tapi kadang-kadang mereka tidak sadar kalau dirinya mereka sangat menderita. Mereka adalah orang yang lemah secara jiwa. Mereka gersang jiwanya. Dan orang-orang seperti ini, mindset-nya juga bermasalah. Ya, vibrasinya juga tidak baik. Ya, energinya juga sangat mengundang hawa negatif. Sehingga orang-orang seperti ini, apabila ada di sekeliling kita, sangat menguras energi kita. Yang ada adalah kita akan menjadi pusing, stres, bingung, dan kita akan menjadi cemas, dan secara tidak langsung, kalau Anda tidak segera menghindari orang-orang seperti ini, Anda akan terpengaruh dengan mereka. Serem banget ya. Ciri yang pertama, pertanda yang pertama, yaitu orang yang suka kurang ajar sama orang tua. Nah, sahabat entrepreneur, orang yang kurang ajar sama orang tua, saya perhatikan banyak yang seumur hidupnya sangat menderita. Kalau Anda percaya hukum tabur dan tuai, kalau Anda tanam biji rambutan, Anda akan menuai rambutan. Ya, Anda tanam benih cabai, Anda akan menuai cabai. Ya. Nah, sama. Kalau Anda menanam benih kurang ajar sama orang tua, besar kemungkinan keturunan Anda kelak juga akan kurang ajar sama Anda. Besar kemungkinan. Ya, bicara kurang ajar sama orang tua, saya hari ini tidak mengatakan bahwa Anda tidak sependapat dengan orang tua. Kalau tidak sependapat, berbeda pandangan dengan orang tua, itu biasa. Generasi zaman sekarang memang seringkali berbeda pendapat dengan orang tua. Karena kecepatan zaman, kecepatan teknologi, sedangkan orang tua Anda mungkin mereka tidak pernah mengenyam masalah teknologi ini di masa remaja mereka. Sehingga mungkin kebingungan mengikuti kecepatan perkembangan teknologi zaman sekarang. Tetapi tidak sependapat bukan berarti Anda harus kurang ajar kan. Nah, kurang ajar itu artinya melebih daripada tidak sependapat. Ya, saya juga bahkan pernah memperhatikan seseorang anak yang bahkan ekstrimnya membunuh orang tuanya. Ada, ya. Ada juga itu ekstrimnya. Kalau tidak ekstrimnya, seringkali sudah nggak ngakui orang tua, malu punya orang tua seperti itu. Ya, nah itu kurang ajar banget menurut saya. Nah, orang-orang seperti ini adalah tipikal seumur hidup Anda akan menderita. Saya hari ini tidak mau mendahului yang maha kuasa. Tetapi hukum tabur tuai itu ada. Ya. Hukum karma itu ada. Jadi kalau Anda kurang ajar sama orang tua, besar kemungkinan jalur rezeki Anda akan buntu, kehidupan Anda akan berantakan, kehidupan sosial juga bermasalah, kesehatan Anda akan mengalami gangguan, ya. Pokoknya hidup Anda akan tidak mulus. Hidup Anda akan mengalami badai demi badai. Hidup Anda akan mengalami jalan yang sangat terjal. Padahal kuncinya sederhana. Kurang ajar sama orang tua. Ya, tidak ada orang tua yang sempurna. Begitu juga tidak ada anak yang sempurna. Semua pihak ada kesalahan. Kalau kita bisa memaklumi kesalahan, bisa memaklumi kelemahan,
niscaya maka hidup Anda akan jauh lebih baik. Saling memaklumi kelemahan satu sama lain, maka kata-kata kurang ajar ini bisa dihilangkan. Ya, yang kedua, kebal dikritik. Nah, ini dia. Nah, Anda tipikal manusia yang tidak mau disalahkan, dan cenderungnya Anda merasa diri paling benar. Anda merasa diri Anda paling jago, Anda merasa diri Anda paling mengerti, Anda merasa ketika Anda diberitahu suatu nasihat, Anda merasa sok pintar loh, sok hebat loh. Ya. Dan Anda tidak mau mendapatkan sebuah pandangan, wawasan, gambaran dari pihak yang lebih paham. Ya. Jadi tidak ada orang yang bisa menasihati Anda. Anda manusia yang sangat bebal dan keras kepala. Manusia yang sangat bebal dan keras kepala adalah manusia tipe-tipe yang kebal dikritik. Ketika Anda mengalami stagnasi, ketika Anda mengalami kemacetan, Anda bukan cenderung untuk mengevaluasi kesalahan Anda, tetapi Anda justru menyalahkan orang lain. Menyalahkan sistem, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang tua, menyalahkan teman, menyalahkan sekolah, menyalahkan everything. Ya kan? Ya, jadi Anda cenderung menyalahkan. Nah, orang-orang yang tipikal menyalahkan seperti ini adalah tipikal manusia-manusia yang kebal dikritik. Ya. Ketika Anda hari ini menjadi seorang pemain di dalam sebuah tim, Anda menganggap semua tim itu lebih bodoh dari Anda. Anda yang merasa paling jago. Ingat, bahkan seorang Michael Jordan, pemain bola basket legendaris dari Chicago Bulls, banyak orang menyamakan siapa yang lebih hebat, Michael Jordan atau coachnya Michael Jordan. Ya, tapi dunia lebih kenal Michael Jordan daripada coachnya. Nah, coachnya Michael Jordan itu bernama Phil Jackson. Nah, ini dia orangnya. Tahukah Anda bahwa sehebat-hebatnya Michael Jordan, itu pun tidak kebal dikritik. Dia mau dibantu. Dan dia tahu bahwa permainan bola basket itu bukan cuma satu orang, tapi 5 orang dan 1 pelatih. Ya. Dan ketika bermain dalam tim, maka seorang legendaris seperti Michael Jordan pun tunduk dengan apa kata pelatihnya. Pelatihnya suruh ke sana, ke sini, pelatihnya suruh tidak membawa bola, dia ikuti. Padahal dia seorang pemain legendaris. Semua orang juga ngakui bahwa dia lebih terkenal daripada pelatihnya. Tetapi seorang yang punya attitude yang baik, dia tidak kebal dikritik. Nah, seorang yang akan menderita seumur hidup adalah dia sudah merasa diri paling benar, paling hebat. Bahkan dia merasa dirinya lebih hebat dari Michael Jordan. Ya kan? Tapi namanya, saya juga nggak dengar gitu loh, manusia yang kebal dikritik ini siapa gitu loh. Kalau dia lebih hebat dari Michael Jordan hari ini, maka Anda akan jauh lebih hebat dari seorang Jordan gitu kan. Tapi saya nggak menemukan nama Anda gitu. Tapi seolah-olah Anda punya attitude bahwa Anda lebih hebat dari Jordan gitu. Nah itu dia. Dan ketika dia dikritik, dia mengatakan bahwa Jordan itu sebenarnya kalah sama saya gitu. Nah itu attitude-nya seperti itu gitu. Sikapnya seperti itu. Jordan itu nggak ada apa-apanya. Jordan itu cuma beruntung aja. Jordan itu karena cuma ya dan sebagainya. Kata-katanya kan seperti itu. Ya, I hope Anda bukan orang seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah, nah ini dia, simple, sederhana, tetapi orang yang melakukan hal yang ketiga ini, pertanyaan yang ketiga ini, yaitu orang yang jarang bersyukur. Ya, orang yang setiap hari mengeluh aja, jarang bersyukur. Bawaannya semuanya mengeluh. Ya, hidupnya tidak pernah beres, hidupnya selalu tidak ada kebaikan. Ya, hidupnya itu selalu diwarnai dengan kegelapan. Ya. Jadi hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Padahal kuncinya sederhana, yaitu jarang bersyukur. Orang seperti ini minum obat 10 macam pun tidak sembuh. Orang seperti ini setiap hari berdoa pun tidak merasakan hati yang damai. Tambah berdoa, tambah stres. Akhirnya ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan yang Maha Esa. Karena dia jarang bersyukur. Padahal kuncinya sederhana, yaitu bersyukur. Ya. Dia pasti merasa selalu kurang dalam hidupnya. Kurang harta lah, kemudian kurang penghasilan lah, kurang naik karir lah, kemudian dia kurang teman lah. Ya, kalau di sosial media kurang like lah, kurang komen lah. Ya kan? Kemudian dia merasa kurang. Dia selalu melihat sisi kurang. Dia tidak pernah melihat sisi lebih. Karena hidupnya selalu kekurangan. Dia tidak pernah kelebihan. Padahal kalau dicek fisiknya, dia normal. Sedangkan orang yang fisiknya
tidak sempurna, dia pun sudah merasa lebih. Ya, orang yang jarang bersyukur akan selalu merasa kekurangan dalam dirinya. Ya, kurang mapan lah, kurang gaji lah, ya, wajahku kurang cantik lah, badanku kurang tinggi lah, hidungku kurang mancung lah, rambutku kurang tebal lah, badanku kurang gendut lah, ya kan? Nah, selalu merasa kurang. Kondisi kekayaanku kurang kaya lah, mobilku kurang mewah lah. Kata kurang itu menjadi belief system di dalam mindset mereka. Nah, orang yang punya mental kekurangan ini berbahaya. Ini akan menderita, merasa kekurangan terus umur hidup. Padahal, kalau Anda perbanyak bersyukur, Anda akan merasakan sisi kelebihan yang tidak pernah Anda explore dalam hidup Anda. Sisi kelebihan inilah yang sebetulnya harus Anda tonjolkan. Maka Anda akan merasakan kedamaian. Anda akan merasakan sukacita di dalam diri Anda. Anda akan merasakan bahwa sebetulnya diri Anda yang penuh dengan kekurangan ini masih ada titik kelebihan. Dan itu yang jarang Anda tonjolkan. Nah, semoga Anda yang memiliki 3 hal ini dikeluarkan, disingkirkan. Kalau Anda punya teman seperti ini, dinasihati. Kalau tidak bisa, tinggalkan. Karena kita tidak bisa menyelamatkan semua orang. Kita bukan nabi. Ya, itu aja pesan saya. Ya, semoga Anda terhindar dari 3 pertanda ini. Sukses untuk Anda. Sekian video kali ini. Salam hebat luar biasa.